Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Fauzan Rabani, mahasiswa Universitas Widyatama, tahun angkatan 2023. Izin mempresentasikan rencana bisnis dan analisis kewirausahaan digital saya di bidang fashion muslim, khususnya produk kerudung atau hijab. Di era transformasi digital ini, bisnis hijab bukan lagi sekedar berjualan kain, melainkan bagaimana kita mengelola nilai, data, dan komunitas melalui teknologi. Kita buka dengan value propositional digital. Mari kita bedah lebih dalam mengenai bagaimana teknologi digital mengubah fundamental nilai atau value proposition dalam bisnis kerudung saya. Ada 3 pilar utama yang membuat model bisnis digital jauh lebih unggul dibandingkan toko hijab. Pertama, mengenai aksesibilitas 24/7. Jika kita melihat toko kerudung konvensional di pasar atau mall, mereka memiliki batasan fisik dan waktu. Mereka tutup di malam hari dan hanya bisa dijangkau oleh orang yang berada di lokasi tersebut. Namun, dengan memanfaatkan platform e-commerce dan website, bisnis saya tidak pernah tidur. Konsumen yang mungkin adalah wanita karir yang sibuk dapat berbelanja pada jam 11 malam saat mereka beristirahat. Tanpa tekanan dari pramuniaga, ini menciptakan nilai berupa kebebasan dan kenyamanan waktu bagi pelanggan. Yang kedua, kehadiran fitur virtual try-on melalui teknologi augmented reality atau AR. Masalah terbesar dalam membeli kerudung secara online adalah ketakutan konsumen bahwa warna kerudung tidak akan cocok dengan warna kulit mereka. Di toko konvensional, mencoba banyak kerudung secara fisik bisa melelahkan dan seringkali tidak higienis. Dengan teknologi AR, konsumen cukup menggunakan kamera ponsel mereka untuk mencoba berbagai varian warna secara virtual. Ini bukan sekadar kecanggihan teknologi, tapi sebuah solusi fungsional yang meminimalisir risiko salah beli dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan. Yang ketiga adalah personalisasi produk berbasis data. Bisnis konvensional seringkali menjual produk berdasarkan intuisi atau stok yang tersedia saja. Namun, di dunia digital ini, setiap klik dan interaksi konsumen adalah data. Kami dapat menganalisis motif apa yang paling sering dilihat, warna apa yang paling banyak dicari, hingga ukuran yang paling diminati. Dengan data ini, kami bisa melakukan personalisasi. Misalnya mengirimkan rekomendasi produk yang benar-benar sesuai dengan selera pribadi pelanggan melalui email atau notifikasi aplikasi. Kita lanjut ke poin kedua, faktor kegagalan startup. Kita sering melihat fenomena di mana sebuah bisnis digital atau startup memiliki aplikasi yang sangat canggih dan modal yang besar, namun tetap berakhir dengan kegagalan atau gulung tikar. Dalam konteks bisnis kerudung digital saya ini, penggunaan teknologi modern hanyalah alat, bukan jaminan kesuksesan. Saya telah menganalisis 3 faktor utama kegagalan dari sisi kewirausahaan dan manajemen e-bisnis, beserta solusi strategisnya. Faktor pertama adalah no market need atau lack of market need, atau ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Banyak wirausahawan pemula terjebak dalam ego design. Mereka memproduksi hijab dengan motif atau material yang menurut mereka bagus, tanpa memvalidasi tren yang sebenarnya diinginkan pasar. Mereka membangun infrastruktur digital yang rumit, namun
ternyata konsumen tidak membutuhkan solusi tersebut. Solusi strategisnya, saya akan menerapkan metode Lean Startup, yaitu melalui pengembangan minimum viable product (MVP). Sebelum memproduksi massal 1.000 kerudung, saya akan merilis 10 atau 20 sampel terlebih dahulu dan menggunakan fitur polling atau pre-order di media sosial. Dengan cara ini, saya membiarkan data dan respon pasar yang mendikte produksi kami, bukan sekedar asumsi pribadi. Faktor kedua adalah masalah finansial atau cash burn. Dalam bisnis e-bisnis, godaan terbesar adalah membakar uang demi mendapatkan traffic atau pengikut secara instan melalui iklan berbayar atau ads yang tidak terstruktur. Seringkali, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat dari pembelian pelanggan tersebut. Solusi strategisnya, kami fokus pada manajemen unit economics yang sehat. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pemasaran harus bisa dilacak konversinya. Saya akan mengombinasikan paid marketing dengan organic marketing. Melalui konten edukasi yang viral, kami juga memperkuat strategi customer retention. Karena secara statistik, mempertahankan pelanggan lama untuk membeli kembali biasanya 5 kali lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Faktor yang ketiga adalah pengalaman pengguna atau user experience yang buruk atau bad UX. Teknologi modern tidak ada gunanya jika alur belanjanya membingungkan. Website yang lambat, proses checkout yang terlalu banyak langkah, atau sistem pembayaran yang tidak terintegrasi seringkali menyebabkan shopping cart abandon. Konsumen sudah memilih produk tapi batal membeli di titik akhir karena frustasi dengan teknisnya. Solusi strategisnya, kami mengedepankan prinsip mobile first design. Mengingat mayoritas target pasar kami, wanita hijabers yang aktif, berbelanja melalui smartphone. Kami memastikan antarmuka website sangat ringan, navigasi yang intuitif, dan menyediakan fitur one-click checkout yang terintegrasi dengan berbagai dompet digital seperti GoPay, OVO, atau ShopeePay. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah keberhasilan bisnis hijab digital kami bukan terletak pada seberapa mahal teknologi yang kami gunakan, melainkan pada seberapa tepat teknologi tersebut menjawab masalah pasar, seberapa efisien kami mengelola kas, dan seberapa nyaman konsumen saat berinteraksi dengan platform kami. Kita lanjut ke penerapan BMC modal terbatas. Sebagai seorang wirausahawan, modal yang terbatas bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah tantangan untuk berpikir lebih strategis. Disinilah bisnis model kanvas atau BMC memainkan peran krusial. BMC ini membantu saya melihat gambaran besar bisnis hijab ini secara terintegrasi sehingga saya bisa memutuskan di mana setiap rupiah modal saya harus dialokasikan agar memberikan impact yang lebih besar. Dalam tahap pengembangan bisnis digital ini, saya memfokuskan modal saya pada 5 elemen BMC paling krusial berikut ini. Yang pertama, value proposition atau keunikan bahan motif. Kedua, customer segments atau target audience spesifik. Yang ketiga, channels atau media sosial dan marketplace. Yang keempat, revenue stream atau penjualan produk dan reseller. Dan yang kelima, key activities atau produksi konten dan quality control. Kita awali dengan value proposition. Tanpa modal besar untuk iklan, produk saya harus memiliki daya tarik otomatis.
Kami tidak sekedar menjual kain, tetapi menjual solusi hijab yang anti letoy, tegak sempurna di dahi, dan material yang tidak perlu disetrika. Keunikan motif yang tidak pasaran menjadi nilai tambah utama. Fokus modal saya di sini adalah pada riset material dan kualitas jahitan, karena produk yang berkualitas akan memicu pemasaran word of mouth secara organik atau mulut ke mulut. Yang kedua, customer segment. Kesalahan umum modal terbatas adalah mencoba menjual ke semua orang. Saya melakukan sebaliknya. Niche marketing. Saya membidik mahasiswi dan wanita karir muda yang aktif di media sosial dan memiliki mobilitas tinggi. Dengan mempersempit segmen, biaya pemasaran menjadi jauh lebih efektif karena pesan yang kami sampaikan sangat relevan dengan kebutuhan spesifik mereka. Ketiga, channel. Daripada menyewa ruko fisik yang mahal atau membangun website rumit di awal, saya memanfaatkan saluran digital yang low cost tapi high impact. Fokus utama kami adalah Instagram dan TikTok sebagai etalase konten, serta Shopee sebagai terminal transaksi. Modal dialokasikan untuk pembuatan konten visual yang estetik dan profesional, karena di dunia digital, visual adalah pengganti sentuhan fisik produk. Yang keempat adalah revenue stream atau arus pendapatan. Untuk menjaga kesehatan arus kas dengan modal terbatas, saya menerapkan sistem pre-order untuk koleksi eksklusif tertentu. Hal ini memungkinkan saya mendapatkan modal kerja dari konsumen di depan sebelum produk diproduksi. Selain itu, kami juga membuka sistem reseller tanpa stok bagi mereka yang ingin bergabung, sehingga jangkauan penjualan meluas tanpa saya harus menambah biaya inventaris. Yang kelima, key activities. Aktivitas utama kami bukan pada operasional yang berat, melainkan pada konten kreatif dan quality control. Setiap hari, aktivitas kunci kami adalah memproduksi tutorial hijab dan tips gaya hidup muslimah yang menarik. Kami memastikan bahwa setiap konten yang keluar memiliki potensi untuk viral, sehingga kita mendapatkan traffic gratis tanpa harus selalu bergantung pada iklan yang berbayar. Kesimpulan dari BMC ini, saya bisa memetakan bahwa meskipun modal saya terbatas, saya tetap bisa membangun bisnis yang kompetitif dengan cara mengalokasikan sumber daya pada aset yang paling menghasilkan nilai, yaitu kualitas produk dan kekuatan konten digital. Modal terbatas justru memaksa kami untuk menjadi lebih kreatif dan presisi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis. Kita lanjut. Berikutnya, strategi digital marketing. Dalam dunia bisnis digital ini, pemasaran bukan sekedar memposting foto di media sosial. Keberhasilan e-bisnis kerudung kami ditentukan oleh bagaimana kami mengorkestrasi berbagai instrumen digital marketing agar saling mendukung. Daya saing kami tidak hanya terletak pada produk, tetapi pada ketepatan kami menempatkan strategi sesuai dengan perilaku konsumen. Kami membagi strategi digital marketing kami ke dalam 3 pilar utama, fungsi yang sangat spesifik. Yang pertama, sosial media. Ketiga, SEO. Keempat, marketplace. Pertama, sosial media seperti TikTok dan Instagram adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran merek. Di sini kami tidak hanya berjualan tetapi memberikan nilai tambah melalui konten edukasi seperti tutorial gaya hijab untuk berbagai bentuk wajah dan tips mencuci hijab agar tetap awet. Yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization. Jika media sosial bersifat sementara dan cepat hilang di feed, SEO adalah investasi jangka panjang. Kami mengoptimalkan kata kunci seperti hijab motif premium anti letoy atau kerudung pool terbaik
Ketiga, marketplace seperti Shopee atau Tokped adalah tempat di mana perang harga terjadi, namun juga tempat di mana kepercayaan transaksi paling tinggi. Kami memanfaatkan ekosistem mereka menjadi fitur gratis ongkir, sistem pembayaran yang lengkap, dan jaminan keamanan bagi pembeli. Perbandingan efektivitasnya secara singkat, jika kita membandingkan ketiganya, media sosial menang dalam hal jangkauan dan viralitas. CEO menang dalam hal loyalitas dan efisiensi biaya jangka panjang, sedangkan marketplace menang dalam hal kemudahan transaksi. Kita lanjut ke berikutnya, mindset transformasi digital. Dalam membangun bisnis hijab ini, entrepreneur mindset atau pola pikir kewirausahaan adalah kompas yang memastikan kami tetap relevan. Bagaimana pola pikir ini berperan? Yang ke-1, mindset adaptif, berani gagal, dan data driven. Kedua, tantangan UMKM, kurangnya literasi digital. Ketiga, strategi belajar bertahap. Kita bahas yang pertama, keberanian beradaptasi. Dunia digital ini bergerak sangat cepat. Tren motif hijab bisa berubah dalam hitungan minggu. Tanpa pola pikir yang adaptif, seorang pengusaha akan terus memproduksi produk lama yang sudah tidak diminati. Saya menerapkan mindset ini di mana kami selalu siap berbelok arah berdasarkan data pasar tanpa merasa terikat pada rencana awal yang sudah usang. Kedua adalah pendekatan berbasis data. Pola pikir wirausaha modern mengharuskan kita meninggalkan insting semata dan beralih ke insting yang didukung data. Saya tidak lagi memproduksi warna hijab karena saya menyukainya, tapi karena saya melihat data bahwa warna tersebut yang paling disimpan oleh audiens di Instagram kami. Inilah esensi transformasi digital, mengubah data menjadi keputusan bisnis yang menguntungkan. Kita lanjut ke subjek bisnis dan permasalahan pasar. Nama brand saya adalah Dinia Hijab. Dinia sendiri mengandung makna kemudahan dan religiulitas yang menjadi ruh dari setiap produk yang kami buat. Kami bergerak di bidang fashion muslim, namun kami hadir bukan sekedar menambah jumlah merek hijab yang sudah ada, melainkan untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh jutaan hijabers di Indonesia. Latar belakang dan permasalahan pasar. Setelah melakukan pengamatan pada perilaku konsumen, saya menemukan sebuah keresahan utama, yaitu hijab yang tidak efisien. Banyak wanita berhijab, terutama mahasiswa dan wanita karir, mengeluhkan 3 hal utama: waktu, estetika, dan kenyamanan. Target pasar dan pelanggan. Berdasarkan masalah tersebut, Dinia Hijab secara spesifik membidik wanita muslim aktif usia 18 hingga 35. Mereka adalah mahasiswi, fresh graduate, dan pekerja kantoran yang melek digital, yang menginginkan penampilan tetap rapi tanpa harus menghabiskan banyak waktu di depan cermin. Kita lanjut ke bagian berikutnya, feasibility study pasar dan operasional. Dibagi 3 menjadi pasar, operasional, dan SDM. Yang pertama, kelayakan pasar. Pertama, dari sisi pasar, peluang sangat masif. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan tren hijab terus bertransformasi menjadi gaya hidup. Yang kedua, kelayakan teknis dan operasional. Cara teknis, proses bisnis Dinia Hijab dirancang sesederhana mungkin, namun tetap terkontrol. Kami menjalin kemitraan dengan penjahit lokal terpilih yang mampu memenuhi standar quality control kami. Yang ketiga, kelayakan manajemen dan sumber daya manusia. Pada tahap ini, struktur organisasi dibuat ramping agar efisien secara biaya.
Fokus SDM kami bukan pada jumlah orang, melainkan pada kompetensi digital. Kita lanjut ke bagian berikutnya, kelayakan finansial dan RAB. Inilah bagian yang paling menentukan. Kami telah menyusun rencana modal awal yang dialokasikan secara proporsional. Rencana modal, biaya riset dan sampel sekitar 2 juta. Terus biaya saat proses berjalan, biaya produksi batch pertama dan iklan 10 juta. Dan proyeksi keuntungannya 30% per batch. Dan analisis selisihnya, monitoring harga kain di pasar secara mingguan. Lanjut ke berikutnya, progres dan realisasi. Sejauh ini kami telah melewati tahap perencanaan dan saat ini kami berada di tahap sampling dan soft launch. Pertama ada realisasi, produksi sampel dan pembuatan akun bisnis. Terus ada hambatan, persaingan harga di marketplace. Terakhir ada solusi, menonjolkan kualitas desain yang tidak pasaran atau eksklusif.